Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin di tahun 2022 nih ya. Sekarang kita masih mengulas mobil modifikasi yang kita kerjain, yang kita tune up dan kita remap ECU-nya. Nah, hari ini kita mau bahas hasilnya. Sebelah gue ini ada mobil Fortuner VNT. Ini bukan yang pertama kali lagi kita kerjain, udah sering banget. Nah, tapi yang ini adalah versi yang 4x4 nih guys. Nah, apa aja yang kita kerjain? Stay tune terus di video. Nah, jadi ceritanya customer kita ini udah mobilnya yang ketiga ya, yang ke workshop kita. Sebelumnya kita kerjain tuh ada Land Cruiser UK yang V8 tuh, twin turbo yang sering banget masalah deh ya. Pokoknya dulu kita udah beresin mobilnya, terus dia puas, lalu dia bawa mobil Fortuner VNT. Nah, dia jadi ada dua nih VNT begini. Nah, yang pertama itu kemarin sebelum liburan akhir tahun kita kerjain buat dipakai liburan ke luar kota dan hasilnya sangat-sangat positif, hasilnya bagus, dia senang banget. Nah, makanya ini mobilnya lagi nih, VNT-nya yang kedua yang dikerjain. Nah, kemarin gue nggak sempet review yang sebelumnya, tapi yang ini persis jiplakan dari yang kita kerjain kemarin di tahun 2021 akhir nih. Nah, jadi VNT menurut gue sendiri mesin jauh lebih reliable, lebih bandel, lebih bertenaga daripada yang 2GD yang baru. Karena dia punya cc, ini 2500 cc. Jadi sebenarnya kalau untuk kita ngomong torsi, lebih enak yang cc-nya lebih gede. Nah, dan juga di sini turbonya dia tuh adalah udah VNT juga ya, yang baru juga udah VNT sih. Tapi yang ini intercoolernya top mount, jadi bener-bener dari turbo intercooler langsung ke mesin. Delay dan turbo lag itu sangat minim, sehingga buat di-tuning potensi gede banget. Nah, kalau full standar ting-ting, memang tenaganya agak biasa aja ya. Nanti kita akan bahas nih hasilnya setelah kita modif dan perbandingannya dengan waktu dia standar ting-ting gitu ya, pokoknya. Terus modifikasi yang kita lakuin seperti biasa plug and play aja sih. Jadi filter udara Simota replacement, terus kita ganti downpipe front pipe. Nah, di sini nih mobil-mobil VNT itu yang datang ke workshop kebanyakan udah kilometer cukup tinggi. Jadi di atas 70.000 kita saranin sekarang namanya digurah turbonya. Jadi dibongkar turbo. Yang namanya mobil turbo dia digerakkan oleh exhaust gas dari mesinnya sendiri. Nah, cuman mobil diesel karena exhaust gasnya itu mengeluarkan banyak sekali kotoran dan kerak, sehingga membuat turbo dari mobil itu sendiri bawaan pabrik dia akan menumpuk gitu ya, numpuk ampas. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Jadi di video ini kita kasih lihat turbo standar bawaan mobil yang kita buka. Nah, ternyata kita temukan banyak sekali ampas-ampas dan kerak yang bikin mampet juga di dia punya jalur variabel geometri ini. Jadi VGT-nya nih ya, di dalam VGT itu ada semacam kayak pelatuknya gitu ya, itu yang menggerakkan vane turbo. Nah, ini kalau dia udah macet, ini bakal bikin mobilnya berat, tarikannya boyo, lemot, pokoknya komplit deh, jadi nggak enak dipakainya. Kita lakukan digurah, dibersihin, pokoknya jadi kondisinya bersih kayak baru, dan kita pasang balik semuanya, lalu kita ganti dia punya oli mesin dan juga kita tambah di sini ada matic cooler. Jadi ada semacam kayak mini radiator kecil ya, kita pakai dari PWR Australia. Gunanya adalah untuk membantu mendinginkan transmisi si matic yang mobil ini, karena namanya power dinaikin, putaran dari gearbox juga makin cepat. Nah, kalau dia panas pasti nanti jadinya lemot juga, dan juga bakal shiftingnya bakal telat. Oh iya, nggak lupa juga kita lakukan pembersihan ruang intake dan juga nozzle injektor kita bersihin menggunakan obat dari Liquimoli dan intake carbon clean dari Blue Champ, dan kita ganti juga dia punya filter solar. Pokoknya kondisinya grass, sekarang udah sehat semua. Langsung aja sekarang gue mau tuning, hasilnya abis ini kita bahas. Nah, jadi di sini ada perbandingan ya, 3 grafik ini yang waktu kondisi standar semuanya. Jadi terlihat ya di sini agak kayak delay, telat, dan power tertingginya didapat di RPM 3700, itu 99 wheel horsepower. Dan yang standarnya ini yang warna merah, yang warna kuning ini adalah yang sudah dilakukan penggantian dan pembersihan
daripada part-part mesinnya. Di sini didapat 113,7 on wheel, dan yang setelah kita tuning kita dapat sampai 146 wheel horsepower. Nah, jadi angka ini lebih kecil dibandingin dengan yang versi two wheel drive, karena mobil ini kan 4x4 dan 4x4-nya muter waktu di dyno, sehingga tenaganya dibagi 4 sehingga lebih kecil ya bacaannya di wheel horsepower-nya. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya torsinya sekarang menjadi jauh banget ya, dimana standarnya terukur hanya 228, dan yang udah diganti part jadi 273, sekarang kita dapat sampai 397,4 Nm on wheel. Nah, di mesinnya sekarang kita mau tahu nih tenaga di mesinnya ya. Jadi kalau tenaga di mesinnya sendiri, bawaan pabrik diklaim itu kan 145 HP ya. Nah, di sini dia dapat sampai 153, dan yang udah diganti exhaust segala macam kita dapat sampai 175,8 ya. Jadi ada kenaikan sekitar 20 HP-an dengan penggantian exhaust, filter dan mesinnya grass. Dan setelah kita tuning, kita dapat sekarang power sampai 226 horsepower on engine. Jadi kita bilang ini stage 2, tapi kita masih main safe, jadi nggak mau dihajar pol-polan, dan juga settingan kita sekarang ini adalah smokeless. Jadi gua nggak terlalu suka dengan yang tuningan-tuningan yang apa ya, kita bilang tuningan-tuningan copy paste, yang dimana mobil ngebul baru dicolek gasnya aja udah asap hitam. Nah, di sini kita develop tuning file yang berkualitas yang bisa menghasilkan power bagus, tapi juga di sini bisa dipakai untuk harian gitu ya. Jadi sesekali untuk kita mau ikut event, drag race atau apapun, nggak malu-maluin tenaganya, tapi di jalan juga yang paling penting tidak mengganggu kesehatan orang lain. Nah, di akhir tahun kemarin banyak banget guys yang ke workshop kita, ya mereka komplain udah dikerjain di remap tempat lain dengan harga murah, tapi hasilnya semuanya kebanyakan begitu kita tes dyno, memang secara power ada yang oke, ada juga yang nggak oke, tapi mostly mereka semua asapnya luar biasa banyak, dan juga bikin bahan bakar itu boros sekali, sehingga ketika dipakai itu malah jadinya tambah boros dibanding standar walaupun bertenaga, tapi itu malah bikin orang menurut gue jadi kapok ya untuk ngelakuin remap. Nah, di sini kita pokoknya sesuai yang kita janjikan, kita bisa menghasilkan power lebih tinggi tapi tidak mengurangi reliability mobilnya, dan juga kita bisa bikin mobilnya malah jadi lebih irit bahan bakarnya. Nah, penasaran kan? Makanya datang ke tempat yang udah pasti-pasti aja. Di sini kita ada dyno test, ada hasilnya, dan nanti ada reportnya juga buat Anda. Buat yang punya mobil VNT yang 4x4, mudah-mudahan terbantu dengan penjelasan kita di video ini. Apabila kalian berminat, langsung aja guys mampir ke workshop kita. Alamatnya nanti ada di akhir video ya. Stay healthy, stay positive. See you on next video. Bye.